sebenarnya ketika cinta kita pada pasangan hidup kita, pada suami kita dihianati, akan kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang menjadi kedekatan kita dengan Allah SWT dan Rasulnya. Ilmu yang menjadi cahaya bagi hati kita, bagi pikiran kita. Ilmu yang menjadi cahaya bagi anggota tubuh kita, bagi kehidupan kita, sehingga kita dapat melangkah dengan cahaya Allah, sehingga dapat berjalan dengan cahaya Allah, dengan bimbingan Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu kita baca surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah SWT kebermanfaatan ilmu kita. Al-Fatihah binatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, sebelum saya mulai boleh saya tahu yang statusnya menjadi istri di sini boleh angkat tangan. Banyak ya. Pertanyaannya yang nggak angkat tangan siapa tuh? Nggak bisa. Yang nggak angkat tangan itu ada beberapa pilihan. Ada yang calon istri, ya kan? Maksudnya para jombloati, para calon-calon pengantin, atau yang sudah pernah menikah kemudian berpisah, kan itu ya? Atau yang sudah pernah menikah kemudian suaminya meninggal, kan itu ya? Pilihannya itu aja kan berarti? Iya. Nah, yang pilihannya suaminya meninggal atau dia bercerai dengan suaminya, maksud saya cerai hidup atau cerai mati, itu kan berarti pilihannya, saya rasa kalau dia duduk di sini pilihannya adalah karena dia berniat akan menikah lagi. Betul? Karena kalau misalnya dia sudah tidak akan menikah lagi, dalam artian usianya sudah 60 tahun misalnya gitu, 60 tahun gak punya suami juga, suaminya udah meninggal. Nah itu ilmu ini buat apa? Oh iya betul. Oke, buat sharing ke orang lain. Baiklah kalau gitu. Bismillah. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, ketika cinta dihianati, jika satu hari kamu mendapati suamimu berbicara dengan penuh kesedihan, kemudian agak-agak drama lah gitu ya, saya harus menyampaikan padamu gitu. Saya nggak tahu itu biasanya orang-orang laki-laki kalau mau nyampaikan hal-hal yang seperti ini gimana sih ceritanya. Hati saya sepertinya sekarang sudah sedang mencintai perempuan. Oh, nggak enak banget ya. Saya mau bikin jadi kata-kata yang agak indah sedikit gitu, yang agak puitis sedikit gitu, tapi kayaknya disampaikan seperti apapun tetap jelek aja gitu. Tetap kayak agak rasanya nggak bisa dibuat manis ya. Udah terlanjur pahit, jadi kayaknya dikasih gula seberapa pun tetap getir juga gitu. Teman-teman sekalian, atau misalnya ketika satu waktu kamu mengetahui sebuah fakta bahwa ternyata hati suamimu telah mendua. Entah itu dari secara tidak sengaja atau secara sengaja, kamu mendapati telepon atau chatting dari seorang perempuan di luar sana, misalnya gitu. Atau
misalnya dengan, ini yang ekstrim sih, tapi banyak juga yang seperti ini. Dengan si perempuan tersebut didatangi, dengan kamu didatangi oleh seorang perempuan yang dia bertanya, ada Pak Ulan? Wah, dia lagi nggak ada. Kamu siapanya? Saya istrinya. Oh, sama dong. Oh, girang banget. Ya Allah. Atau dengan ada tuh yang kadang-kadang belum menikah juga ya, atau saya nggak tahu. Tapi maksudnya gini, dia mendapati fakta itu gitu, lagi jalan di mall, kemudian kelihatan ada orang, wah, kayaknya kenal nih, kayak badannya dari belakang familiar banget ini ya. Pas diikutin ternyata beneran. Tapi dia waktu kamu lihat itu lagi gandeng, bukan dirimu. Kayaknya semua keadaan kita bayanginnya kayak agak, ya itu ya, ketika cinta dihianati. Apa yang harus kamu pikirkan pada saat itu, atau apa yang harus kamu lakukan pada saat itu? Ini yang mudah-mudahan bisa jadi masukan yang baik padamu. Karena teman-teman saya sekalian, saya rasa kita perlu bahas ini secara yang dimasukkan orang-orang di luaran sana kepada pikiranmu setara dengan racun yang masuk ke dalam badan. Banyak banget yang selama ini orang sampaikan kepadamu yang enggak pas jalannya. Ada yang kayak begini nih, emang lo perlu ngelakuin? Ya gimana ya, saya lihatin kamu kan juga mandiri secara finansial. Iya sih, emang saya kerja, saya punya uang, punya kontrakan 100 rumah, 100 pintunya doang ya udah, selagi kamu punya kemandirian secara finansial, ngapain juga hidup kamu mau disakiti gitu. Selagi dia bisa begitu, kamu juga bisa begitu. Tinggalin aja. Tuh banyak yang ngomong kayak gitu. Itu teman-teman saya sekalian, tuh suara-suara yang begitu dari setan versi A. Ke versinya nih. Ya, setan versi B gimana ngomongnya? Ngomongnya kayak gini nih. Tunggu, bentar. Dia kayak begitu tuh kenapa? Coba kamu perhatiin ceweknya tuh kayak gimana. Gitu katanya si setan versi B. Dan kamu ya, kalau dengar orang cintanya sedang dihianati, jangan menjadi setan-setan dengan segala versinya ini ya. Ya, tetaplah tawasau bil haq wa tawasau. Beri nasihat dengan kebenaran, beri nasihat dengan kesabaran. Jadi teman-teman saya sekalian, setan versi B nih, kamu liatin deh ceweknya kayak gimana. Dia sebenarnya nggak cakep-cakep amat tahu. Paling laki lo didukunin. Iya sih, familiar nggak nih bahasa? Ya Allah, sering banget orang ngomong kayak gitu. Padahal tuh cewek cakep juga kagak, pinter juga kagak, gitu. Bahkan muda pun enggak, gitu. Kenapa suami saya kemudian menjadi tergila-gila dengan perempuan tersebut? Pasti nih ada yang salah-salah nih. Kayaknya dia pakai pengasihan. Pengasihan, gitu ya, yang bikin semua orang ngelihat dia berkesian gitu. Terus akhirnya ya gitulah. Jadi akhirnya itu gimana nih gue?
Kata dia nih sama temennya nih. Terus temennya bilang, ya lo cari lah yang lebih keren dari dia. Maksudnya apa ya? Dukunnya. Jadi ini nih setan versi B nih, penganut slogan cinta ditolak, itu bertindak. Banyak loh yang kayak gitu, banyak yang kayak gitu, banyak. Atau bahkan yang dia rasa si perempuan itu enggak pakai dukun, juga banyak yang kayak begitu juga. Buat mengembalikan rasa hati suaminya, dia nyari dukun, kemudian ya pakai cara-cara yang dirasa instan gitu ya, kayak bayar ini itu segala macem. Teman-teman saya sekalian, ada yang kayak begitu. Itu setan versi. Kita lihat ada lagi versi yang lain, ada versi C nih. Gimana dia? Dia bilang kayak begini nih. Ceweknya lo lihat dulu, cakep apa kagak? Cakep ternyata. Pantes aja laki gue tergila-gila sama dia. Bodinya woy. Mungkin nih karena saya kan udah habis ngelahirin 9 anak. Jadi badan saya agak berubah. Gitu kan ya? Mungkin gitu. Jadi dia ngelihatnya cewek ini udah cakep aja gitu depan mata dia. Dan bagus. Mukanya ya ampun, udah kayak model, bening. Sampai kayak kaca. Wah, udah deh, hidungnya mancung lah gue. Sambil pegang-pegang hidung. Dia hidungnya maksimal, kita minimalis. Ya Allah, pantas aja. Dia kemudian berpaling hati. Oh, kalau gitu ya udah, katanya si setan versi C. Sekarang gampang kok orang mau cantik. Banyak tuh dibuka, juga duit ada. Ya udah deh, oplas. Operasi plastik. Gue cari ya rekomendasinya. Ini setan-setan versi C. Ada loh, ada kerenan setannya. Udah tahu rekomendasi klinik-klinik kecantikan. Ya Allah. Teman-teman sekalian, nih ya yang ketiga nih, dari dia berubahnya, jangankan suaminya, dirinya sendiri waktu ngaca kaget. Siapa itu? Lah gue ya. Ya Allah, ya Allah. Itu terjadi. Ya Allah teman-teman sekalian, jangankan operasi plastik. Saya pernah tuh didandanin buat acara kawinannya ponakan. Tapi saya didandaninya nggak sambil ngaca sayanya, dianya aja yang ngaca gitu. Saya sibuk apaan gitu kan. Wah pas saya lihat saya nggak kenal. Ya Allah jangan orang lain, saya aja bingung. Kok saya jadi kayak gitu ya? Alisnya ya Allah mendadak itu deh jumpalitan. Bulu mata bulu matanya dia sempat nanyain, sudah mau yang 3 lapis 5 lapis. Kenapa jadi kayak kue gitu ya? Saya bilang sekalian dah yang maksimal. Beneran itu mata saya berat banget. Ya Allah. Habis itu saya panggil orang, nggak tahu dia nggak kenal. Saya panggil grup hadro yang mau baca. Saya bilang, sini dulu nih, saya mau dengerin dulu latihannya gitu. Saya mau dengerin dulu lagu-lagu dia. Dia bilang lagi, ada yang manggil, siapa ya? Nah, sejak hari itu saya memutuskan untuk tidak akan pernah berdandan sampai kayak begitu. Cukup lah, urusan bulu mata nih udahan saya. Ya Allah ya. Iya, terus akhirnya orang bilang, Ustazah jangan dihapus dulu Ustazah, biar suaminya lihat. Takut saya. Takut dia nggak kenal. Ya,
Nah nih teman-teman saya sekalian, ada yang kemudian pakai cara seperti itu. Ada juga setan versi D. Banyak, wow, urusan ini setannya banyak, kelompok-kelompok nih setannya. Nih ya, setan yang versi D nih, dia ngomong kayak begini. Ayo, kamu gak usah takut membela hak-hak perempuan. Jadi gimana? Labrak bareng-bareng. Kalau perlu nih, kamu yang bagian bawah, kamu harus cari orang. Kalau perlu, pakai inian wartawan. Panggil wartawan, wah ekstrim ya. Sampai kemudian kita viralkan. Ya Allah. Jadi sekalian saya melakukan yang bawa kamera, ada yang setan-setan versi D ya tadi. Ada yang kamerain lengkap semuanya. Waduh, dilabrak tuh cewek, pakai acara macam-macam nih. Ada yang pakai acara jambak-jambakin, ada yang pakai acara dilemparin duit. Nih, kamu apa nih dari suaminya? Kamu mau ini, nih, saya kasih nih. Ya Allah, ya Allah. Itu ya, tidak hanya sedang memalukan perempuan tersebut, tapi juga sedang memalukan setan versi D. Ada lagi setan versi E. Nih setan-setan yang ini nih suka nonton sinetron atau film-film yang sedih-sedih. Pilu bawaannya nih. Dia kemudian datengin suaminya dengan linangan air mata. Nangis-nangis depan suaminya. Apakah itu sudah tidak berharga di hadapanku? Ini semuanya nih yang diam-diam nih mikir, kok kayak saya ya? Saya ikut ambil setan yang ini ternyata. Setan versi E. Setan versi E. Silahkan teh. Enggak, udah. Saya lanjutkan? Sampai di mana? Setan versi E. Setan versi E. Jadi nih setan yang ini nih, wah pokoknya bawaan sedih mulu deh dia. Dia nangis-nangis depan suaminya. Kemudian dia bilang sama suaminya nih, saya nggak sanggup kalau kamu duakan. Jadi pokoknya kamu harus pilih salah satu. Pilih aku atau dia. Banyak banget kan yang banyak banget nggak yang kayak begini? Ya. Saya ulangi lagi coba. Ini versi-versi setan ini. Setan pertama apa tadi? Iya. Tinggalin aja. Allah, gitu kan? Saya juga nggak perlu sama dia. Emang dia doang bisa kayak begitu. Dia tinggalin saya tinggalin dia lah. Hubungan ini kan hubungan dua orang. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau saya mau nepuk dia kagak, ya ngapain buang-buang waktu, buang-buang energi gitu. Hubungan cinta itu yang benar hubungan maju ke depan. Nah kalau kemudian dia berpaling pada yang lain, kan gimana mau majunya nih? Jadi udah, lebih baik dia tinggalin saya tinggalin dia. Itu setan versi A. Setan versi B, cinta ditolak, Dukun bertindak. Setan versi C, operasi plastik. Maksud saya mencari cara untuk bikin cantik dirinya, karena dia pikir suaminya itu berpaling dari dia karena kalah cantik sama perempuan tersebut. Setan versi C. Setan versi D, labrak, musuhin, marahin. Kalau perlu pokoknya buat kapok. Gimana caranya biar si perempuan itu juga kapok, si laki-laki ini juga kapok? Kalau perlu penjarain, kalau perlu pokoknya udah yang sadis-sadis tuh. Kalau perlu nih ujungnya nih sianida boleh juga nih.
Ya ampun, mencelakakan pihak perempuan, pihak ketiga. Dan yang keempat, setan versi kelima, versi E, apa tadi? Melo, sedih banget, gitu kan, nangis, kemudian bilang sama laki-laki tersebut, sama suaminya, pilih antara aku atau nih. Atau yang kelima ini juga nih, kalau dia mikir, aduh tapi kalau saya ditinggalin sama suami gimana ya? Saya kan juga ada anak-anak nih 9. Nah, tadi itu 9 anaknya. Jadi saya gimana juga, saya nggak punya cukup nafkah, begini gitu segala macam. Minta dia tinggalin saya juga nggak tahu gimana nasib saya. Sampai akhirnya dia sih tidak memilih untuk suaminya meninggalkan dia, teman-teman sekalian. Akan tetapi hidupnya jadi penuh dengan derita. Dia merasa jadi perempuan paling merana. Dia merasa jadi perempuan paling menderita, paling malang sedunia. Dia ngerasa kayaknya hidup tidak adil baginya. Nah ini juga nih, ada nih setan yang kan kerjaannya bikin sedih orang gitu. Hati-hati teman-teman sekalian. Setan itu gak cuma ngajak kepada dosa loh. Setan itu ngajakin kamu untuk tidak merasa bersyukur pada Allah SWT, sehingga akhirnya menipiskan nilai iman yang ada dalam hati. Nah, jadi kamu mesti tahu dulu bahwa ketika cinta dihianati, ketika suamimu berpaling hati, ketika ia kemudian terpaut hatinya kepada perempuan yang lain, teman-teman saudara sekalian, kamu harus pahami dulu konteksnya. Kamu harus kembali kepada keimanan, memahami makna La ilaha illallah. Gak ada Tuhan kecuali Allah. Gak ada pengatur kehidupan kecuali Allah. Gak ada penentu apapun kecuali Allah. Memahami makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan mendatangkan kebaikan, tidak ada kekuatan untuk menghindar dari keburukan kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami makna la mani' lima atait wala mu'ti lima mana'at wala rada lima qadait wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang bisa memberi ketika Allah menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah hendak memberi. Tidak ada yang dapat menolak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bermanfaat usaha apapun dari seorang hamba jika tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu harus pahami, yang terjadi adalah pena berkelok. Yang terjadi adalah huruf-huruf yang ditulis oleh pena yang berkelok-kelok, dan pena tersebut berada di tangan penulisnya. Jangan melihat perkara sebagai perkaranya suami saya berpaling hati. Jangan lihat kepada yang di atasnya. Tidak ada sesuatu terjadi kecuali dari Allah. Jadi sekalian saya melihatkan, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dari Allah. Ya Ustazah mau membelain kaum laki-laki enggak? Saya sedang membela hati. Saya sedang membela imanmu. Saya sedang membela cintamu pada Allah SWT. Saya sedang membela kebahagiaanmu. Jangan sampai ia hancur disebabkan perkara apapun. Karena bagiku, kebahagiaan kita di atas muka bumi ini adalah yang nomor satu. Kamu harus bahagia dalam keimanan. Kamu harus beriman dan berbahagia dalam keimanan tersebut. Maka teman-teman saya sekalian, sepahit apapun yang saya akan sampaikan kepadamu, kamu harus tahu bahwa ini adalah hak. Ini adalah kebenaran. Jadi saudara sekalian, saya melihat yang pertama yang harus kamu lihat, kamu ingat adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Jadi begitu kamu dengar kabar, entah kabarnya seperti yang tadi saya sampaikan, entah kamu sendiri tahu,
dari telepon, dari chatting, atau perempuan itu datang kepadamu, atau kamu mendapatinya di mana tempatnya, atau ada orang ngasih tahu kamu, atau suamimu sendiri yang mengatakannya kepadamu, teman-teman saudara sekalian, apapun itu, begitu kamu dengar kabarnya untuk kali yang pertama, as-sabr inda sadamatil ula, kata Nabi Muhammad, tampaklah hakikat kesabaran seseorang di kali pertama mendengar kabar tersebut. Inda sadamatil ula, dalam tabrakan pertama, dalam hentakan pertama, dalam kabar pertama yang dia dengar, tampak kesabaranmu teman-teman saudara sekalian. Maka tunjukkan itu, bukan kepada suamimu, tapi kepada Allah. Ustaz, tapi itu kan kabar yang mengagetkan. Biar nggak kaget, kamu tahu ilmunya dulu. Jika udah latihan nih, nah udah latihan kan? Maksud saya bukan latihan gimana ya kalau saya enggak, tapi kamu ngerti dulu ilmunya, sehingga kalau datang itu udah nggak akan kaget lagi, sehingga bisa paham harus ngapain. Kan itu ya? Nih teman-teman saya sekalian, kayak itu loh, apartemen yang suka ada latihan simulasi bencana gitu ya, mau gempa, mau kebakaran misalnya begitu. Jadi sekalian, ada seorang kawan pernah cerita sama saya, dia bilang, ya Allah Ustazah, saya tuh tinggal di apartemen nomor 12, kamar lantai 12. Dia bilang satu hari kami dikejutkan dengan suara alarm petanda adanya bencana alam, yang memang kita semua tahu kalau udah kedengeran alarm kayak begitu semuanya harus turun kan begitu ya. Dia bilang saya turun dengan panik bu, ibu saya yang jalannya agak susah gitu loh. Dia bilang saya panik banget turun, saya langsung masuk ke lift waktu itu. Dia bilang mana liftnya kan nggak bisa dipakai juga tuh ya, kalau lagi ada bencana kan liftnya nggak bisa dipakai. Jadi di jalan dia bilang naik tangga itu 12 lantai. Dia bilang saya panik Ustazah, ibu saya pegangin tuh ibu saya sampai gemeteran, dia bilang gitu. Tapi saya heran lihat orang-orang, kok pada santai banget ini orang-orang ini, semuanya pada santai gitu. Dia bilang sampai di lantai bawah semua orang udah kumpul, kemudian mereka tuh ada teh, ada kopi, ada kue-kue. Ternyata itu Ustazah sudah dikabarin beberapa hari sebelumnya, yang waktu itu saya sedang di luar kota, bahwa hari itu akan ada simulasi bencana. Dan saya nggak tahu pelajarannya teman-teman saudara sekalian. Kalau kamu nggak tahu, kamu menangkal, kamu mengesampingkan kemungkinan cintamu dihianati, kalau itu terjadi kamu akan panik. Kan begitu? Tapi kalau kamu sudah mengerti ilmunya, kalau kamu sudah tahu apa yang harus saya lakukan ketika itu, saudara sekalian yang saya muliakan, ketika itu terjadi, sekurangnya kagetnya pasti, sedihnya pasti, kecewanya pasti, tapi kamu juga akan lebih rileks ketika itu datang. Kamu paham apa yang harus dilakukan. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, nggak pernah sama orang yang ngerti ilmunya dengan orang yang nggak ngerti ilmunya. Nggak sama. Nilai iman, teman-teman sekalian, nilai iman itu dipertaruhkan. Makanya nih, kita mau belajar nih. Nah, kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Saya udah sampaikan tadi beberapa versi-versi yang setan. Sekarang saya mau menyampaikan versi malaikat. Kita mesti kayak gimana kalau itu terjadi? Jangan milih tuh yang versi-versinya setan, sebab pasti ada tuh, pasti ada di antaramu yang ketika itu terjadi, salah satu dari apa yang tadi saya sebutkan, kebanyakannya diambil sama beberapa orang yang tidak mengerti ilmu ini. Tapi kalau kamu sudah mengerti ilmunya, mudah-mudahan 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E itu semuanya tidak akan kamu pilih. Kamu akan memilih jalan yang lain, jalan yang kamu tahu ini adalah yang Allah inginkan untuk aku tempuh. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mesti ingat
bahwa itu sudah ditentukan oleh Allah. Mesti ingat makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, semuanya hanya akan kembali kepada Allah. Semuanya milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah. Dan itu benar-benar ilmu yang iman, ilmu yang bukan sekedar pengetahuan. Bukan sekedar kata-kata kamu bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak apa-apa deh laki gue. Enggak bisa begitu. Kan gitu ya? Harus kamu bujuk-bujuk hatimu. Tenanglah duhai hati. Bukankah diriku milik Allah? Bukankah suamiku milik Allah? Bukankah rasa hatiku punya Allah? Bukankah rasa hati suamiku punyanya Allah? Bujuk-bujuk hatimu, bujuk-bujuk. Emang hati itu perlu dipujuk. Cuman bujuknya dengan cara yang kayak gimana? Ini yang mau kita sampaikan teman-teman sekalian. Ini yang mau kita bujukin dengan jalan yang benar. Ngebujukinnya itu ngasih tahu bahwa ini loh jalannya, bukan yang itu, tapi yang ini. Gitu. Pahami makna inna lillahi wa inna ilaihi. Pahami makna la ilaha illallah. Gak ada pengatur hidup kecuali Allah. Ini iman, teman-teman sekalian. Allah yang punya mau Allah. Suami saya bahkan gak bisa mengatur hatinya sendiri. Mohon maaf, perempuan yang itu pihak ketiga itu, dia juga bahkan gak bisa mengatur hatinya sendiri. Sama halnya dengan dirimu juga. Kayak gimana pun kamu mengusahakan teman-teman sekalian, pada hakikatnya gak bisa mengatur. Siapa di antara kita yang bisa ngatur? Jangankan ngatur yang di luar sana, mengatur hatimu, kamu mengatur hati suamimu untuk selalu mencintaimu. Jangankan itu, mengatur hatimu sendiri kamu nggak bisa. Betul? Betul? Coba diingat-ingat. Ngatur hati kamu sendiri, bisa apa nggak bisa? Nggak bisa tuh. Jangan sedih, sedih juga. Jangan kecewa, kecewa juga. Kita harus selalu begini, harus selalu begitu. Oh, enggak juga tuh ternyata. Ya Allah, buat ngatur rasa hati kita aja kita nggak mampu, apalagi ngatur rasa hatinya. Jadi tuh yang berusaha setengah mati mengembalikan rasa hati suaminya dengan segala macam cara, operasi plastik kah, dukun bertindak kah, atau dia marahin perempuan itu, atau bahkan dienyahkan di atas dari atas muka bumi si perempuan ini biar nggak kelihatan di depan suaminya lagi. Tapi apakah kamu bisa memastikan bahwa hati suamimu akan kembali padamu, mencintaimu sepenuh hatinya? Belum tentu. Bahkan tidak. Kamu tidak bisa membuat hatinya kembali padamu. Jadi gimana? Balikin sama yang punya. Balikin sama yang punya. Innalillah, semuanya punyanya Allah. Ini gak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi ingetin diri tuh, pertama-tama ingetin diri, semuanya milik Allah, gak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Semuanya milikmu ya Allah, gak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ibu sekalian, saya sih ngarepin di saat awal-awal kayak begitu, kamu jangan ketemu dulu sama suami. Kamu jangan ketemu dulu, apalagi sama si pihak itu tadi ya, pihak ketiga tadi. Jangan ketemu dulu. Kenapa? Setannya lain lagi ntar. Setannya banyak lagi ntar. Aduh, akhirnya bukannya jadi benar malah jadi berantakan lagi perasaan hati kita. Nah, pada saat-saat seperti itu, saya biasanya memang menyarankan, saya biasanya pakai psikiater tuh, gitu, gaya banget ya. Saya kalau ada kasus begini tuh saya sarankan untuk daripada kamu pisah gitu, daripada kamu memutuskan hal-hal yang terburu-buru, lebih baik kamu bikin jeda aja dulu. Saya mau pergi dulu ya, gitu kan, atau kamu pergi dulu aja. Misalnya kalau dia yang pergi, ntar dia ketemunya sama situ.
Atau sekurangnya kamarnya aja dulu yang beda, kan gitu ya? Dia di sana, kamu di sana gitu. Dia di atas tempat tidur, kamu di bawah. Sama aja kelihatan juga ya. Jadi teman-teman saya sekalian, jangan memutuskan untuk terbawa emosi gitu. Akan tetapi minta waktu, minta hatinya nih biar kita bisa ngebujuk-bujukin hati dulu. Kalau kamu yang sering-seringnya ada di luar gitu, kamu pulang malam nggak apa-apa deh, nanti besok pagi kamu jalan lagi. Ya, atau saya ya akan banyak keluar nih dalam hari-hari ini. Biar dia nggak di depan mata aja. Nah nanti kalau keluar cari tuh majelis saya banyak. Sebab kalau kamu keluarnya ketemu sama teman-teman yang jadi perwakilan versinya setan, kamu malah bakal tambah susah jalannya. Jadi teman-teman sekalian, mendingan cari majelis, mendingan cari tempat-tempat yang kamu bisa lebih mengheningkan cipta, gitu ya. Cari masjid, kamu iktikaf di sana, gitu loh. Atau cari teman yang soleha, yang kamu bisa jadikan sebagai teman diskusi, boleh tuh, boleh. Serius sekalian yang saya muliakan. Nah itu, jadi yang pertama kali harus kamu mantapkan dalam hatimu adalah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan hanya kepada Allah lah semuanya kembali. Ini teman-teman saudara sekalian, bukan sekedar obat. Ini nih, kalau orang mantap sama hal yang satu ini, gak ada yang berat bagi kehidupan seseorang. Ingat ceritanya Sulaim, itu kehilangan anak semata wayang, teman-teman saudara sekalian, tapi bisa kayak begitu. Jadi ceritanya ya, Sulaim itu habis anaknya kemudian ikut sama Nabi Muhammad, Anas bin Malik. Teman-teman sekalian saya melihatkan, Sulaim kemudian dilamar sama ada seorang laki-laki Yahudi bernama Abu Talha. Cerita ini tidak urusan suami istri ya, tapi urusannya sama-sama aja, kehilangan, dan bahkan kematian itu kan kehilangan yang menyedihkan sekali. Sehingga sekalian saya melihatkan, kalau kehilangan yang ini, kehilangan rasa cinta suamimu, asal kamu jalannya benar bisa balik. Ini saya kasih tahu. Asal kamu jalannya benar bisa balik. Sementara kehilangan yang sudah, kehilangan yang meninggal dunia, gak ada ceritanya bisa hidup lagi. Pernah ada nggak? Suaminya udah meninggal, tahu-tahu hidup lagi. Dia datang gitu kan, kemudian kita tanyain, bang, bukannya kamu kemarin udah meninggal bang? Iya, tapi saya ternyata nggak betah. Saya balik aja lagi. Gak ada ceritanya, teman-teman saya sekalian. Jadi yang meninggal nggak akan bisa balik lagi. Ini Sayyidah Sulaim. Baiklah sekalian. Habis itu beliau kemudian menikah sama Abu Talha karena ingin berdakwah. Dia bilang nih, Abu Talha orang yang cukup berpengaruh di kalangan Yahudi. Kalau saya menikah dengan dia, mudah-mudahan ada banyak orang yang ikut masuk Islam, atau sekurangnya keberpengaruhan Abu Talha akan berpengaruh kepada kekuatan Islam. Sulaim bahkan meminta kepada Abu Talha, saya tuh sebenarnya sesudah wafatnya bapaknya anak-anak, saya tuh nggak kepengen nikah lagi. Cuman ketika kamu datang melamar saya berubah pikiran. Hanya saja saya akan meminta mahar kepadamu, wahai Abu Talha, yang mudah-mudahan kamu bisa membayarkannya untuk saya. Apa Sulaim? Kata Sulaim, saya minta kamu masuk Islam, dan itu adalah mahar yang kamu berikan untuk saya. Baik, Sulaim, saya berkenan untuk masuk Islam. Abu Talha, saudaraku sekalian saya melihat, nah, subhanallah, nikah cukup lama nih, bertahun-tahun, belum dikaruniai anak. Sampai satu hari Sulaim menyampaikan kabar bahagia tersebut, dia kasih tahu kepada Abu Talha, saya hamil. Girang, Abu Talha sampai jagain, bener. Istrinya nggak boleh jalan cepet, apalagi lari, nggak boleh lompat-lompat. Jagain benar-benar makanannya, jangan makan kelelawar. Haram kan ya?
Jadi itu pokoknya dikasih tahu gitu, jangan makan barang haram begini begitu segala macam yang subhat aja enggak. Dan memang Sulaim adalah seorang perempuan bertakwa. Sampai kemudian lahirlah teman-teman sekalian seorang anak laki-laki. Ya Allah lucunya tuh anak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan hati Abu Thalha, hati Ummu Sulaim terpaut kepada anak ini. Jatuh cinta dari pandangan pertama. Nah anak kan gitu ya. Sejak dari pandangan pertama, seorang ibu, seorang ayah dibuat jatuh cinta padanya. Teman-teman sekalian, lagi sedeng-sedengnya, lagi lucu-lucunya, umur 1,5 tahun gitu, lagi benar-benar gemes liatnya. Satu hari Abu Thalha mau perjalanan keluar kota, di saat memang anak lagi mulai demam gitu. Kata Abu Thalha, waduh, nanti kalau saya pergi nih ntar takut ada apa-apa mana. Tenanglah Abu Thalha, semua hal kan sudah diatur sama Allah. Abu Thalha, pergilah nggak apa-apa. Pergi nih Abu Thalhanya. Saya pergi 3 hari ya Sulaim untuk ada pasar di sana. Nanti kalau udah selesai pasar saya pulang. Zaman itu kan pasar nggak tiap hari bukanya. Dan nggak setiap daerah, maksudnya kalau ada pasaran itu nggak terusan ada di situ, pindah-pindah pasarnya kan. Kayak kan di Indonesia dulu juga gitu, ada pasar Senin, pasar Jumat, pasar Kamis, pasar Minggu itu ada semua. Jadi nih Abu Thalha berangkat pergi untuk bisnisnya beliau dan memang sudah biasa pulang hari ketiga. Hari kedua Abu Thalha berangkat, anak kemudian dalam keadaan berat sekali sakitnya, semakin berat sampai kemudian meninggal dunia. Sulaim dengan kekuatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak punyanya Allah, anak punyanya Allah. Saya berarti dititipin anak saya cuma sampai segini. Ya udah mau gimana lagi? Mau protes nggak protes, yang sudah terjadi harus terjadi. Jadi diurusin jenazah anaknya, orang-orang datang tuh sama dia dipintain pesan, tolong ya kalau ada yang lihat Abu Thalha nanti jangan ada yang ngabarin tentang berita ini, biarkan saya sendiri yang ngabarin. Sampai kemudian Abu Thalha datang di waktu yang telah ditentukan, sudah 3 hari memang teman-teman saya sekalian, di waktu malam Abu Thalha datang. Waktu Abu Thalha datang itu Ummu Sulaim udah dandan, udah masak, udah wangi-wangi, masya Allah. Kekuatan iman, pemahaman makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustazah kan beda anak sama suami, sama-sama ujian. Ketika orang yang kamu cintai, kamu kehilangan dia, entah itu kehilangan fisiknya seperti kematian anak misalnya, ataukah itu kehilangan rasa dari dia, kehilangan cintanya. Dan teman-teman sekalian, saya sampaikan padamu, kalau ada suami bilang, sayang, saya bagaimanapun tetap cinta padamu, maaf, saya harus sampaikan, saya tetap cinta padamu, tapi saya kepengen sama dia. Tidak akan berkurang rasa cinta saya kepadamu sayang, hanya saja cinta dia, gitu ya. Itu teman-teman, saya ingin juga bersama-sama dia gitu. Atau kamu gak usah khawatir, saya tetap cinta kok sama kamu, cinta saya gak akan pernah berkurang. So itu sekalian, saya bilang nih, itu adalah kalimat manis tapi bohong. Jadi kamu harus terima itu, bahwa ketika cintamu dihianati, gitu ya, itu adalah karena memang dia sudah kehilangan rasa cinta kepadamu, atau ya berkurang sangat banyak gitu dari hatinya. Maka yang pertama kali harus kamu ingatkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa hatinya bukan berada dalam genggamannya, rasa hatinya bukan dia yang ngatur, tapi yang punya hati menamakan dirinya Mughalibal Qulub, menamakan dirinya akulah sang pembolak balik hati. Jadi saat suamimu hatinya berpaling, teman-teman saudaraku sekalian, jangan nyalahin dia. Orang dia itu hanyalah huruf-huruf,
jadi urusan adalah bukan antara kamu sama dia, dia pun tidak menguasai hatinya. Yang masalah adalah antara kamu sama Allah Subhanahu wa taala, mughalibul-gulubnya dia. Itu yang harus kamu pahami dulu. Jadi ini kembali kepada Sulaim, teman-teman saya sekalian. Suaminya datang malam-malam, dia udah dandan, udah wangi, udah masak. Suaminya kemudian sama dia digoda-godain, gitu ya. Apa? Suami sendiri kan? Sampai terjadilah apa yang terjadi. Adegan sensor. Habis itu kemudian mereka rapi-rapi, mandi-mandi, kemudian diajakin suaminya meja makan. Kenyang, suaminya makan. Oh enak banget nih masakan kamu, begini gitu segala macam. Suami dari awal juga dia udah nanya, gimana kabar anak kita? Dan beliau menjawab, huwa ahdama yakun. Sekarang dia jauh lebih tenang. Udah meninggal? Ya tenang. Iya kan? Duduklah mereka di meja makan. Begitu habis suaminya kenyang dan makan tinggal dikit-dikit ya, sambilan nyamil gitu ya, makanan penutup gitu. Baru tuh Sulaim bilang, aduh berapa? Atau manggilnya Beb. Saya mau nanya nih, saya mau diskusi karena saya bingung banget nih, saya lagi bingung lah. Kenapa emang Sulaim? Kalau misalnya ya ada tetangga nitipin barang sama kita, udah berapa tahun gitu, itu diambil lebih. Ya kasih lah Sulaim, barang-barang dia kok titipan kan, kamu bilang iya, berarti punya dia, iya, dia balikin. Tapi saya udah terlanjur suka barangnya, boleh nggak saya tahanin? Nggak boleh, balikin kamu nih, jangan celamitan. Gak suka minta-minta gitu maksudnya. Itu kan barang punyanya dia, kamu harus balikin. Sulaim kamu harus balikin. Nggak boleh gitu, tahanin barang sebulan 2 bulan, nggak bisa. Kalau udah diminta balikin ya balikin. Nggak boleh kita sedih-sedih, nggak boleh. Harus kita kasihin juga, iya. Dengan lapang hati, Sulaim, karena itu bukan punya kita. Abu Thalhah, kamu tahu kan kalau anak adalah titipan Allah. Terus anak kamu udah diambil kembali sama yang punya. Itu Abu Thalhah diri, kemudian dia bilang, jadi dari tadi kamu tanya tuh maksud kamu anak kita, dan kamu perempuan gak punya hati Sulaim. Jadi anak kita tuh mati, dan kamu bisa-bisanya dandan, bisa-bisanya kamu deketin suamimu kayak begitu, bisa-bisanya kamu kemudian melakukan apa yang sudah kamu lakukan. Ini kamu yang masak juga kan? Gak punya hati kamu Sulaim. Oh ya, saya harus sampaikan bahwa di majelis ini tidak diperkenankan untuk ambil gambar. Ya, baik foto ataupun video ya. Ya, lanjut, terima kasih. Jadi teman-teman saya sekalian, kata Abu Thalhah, kamu memang dasar perempuan tidak punya hati Sulaim. Bisa-bisanya dalam keadaan berduka cita kamu melakukan hal yang seperti ini. Abu Thalhah keluar, dia gebrak pintunya, dia pergi kemana nih ya? Tidak ke masjid aja dah. Ke masjid Nabi. Bingung dia perkirakan tanggal bulan, maksudnya masa itu saya nggak tahu udah ada jam apa belum, tapi tengah malam penulis dia mau ketuk pintu Nabi, nggak santun kan, nggak boleh kan kayak begitu. Jadi dia mondar mandir nih depan pintu rumah Nabi, kan masjidnya Nabi kan ada pintu yang ke arah rumah Nabi. Sampai akhirnya ditungguin aja, nabinya tungguin aja dengan panik lah, sampai datang waktu subuh. Begitu datang waktu subuh, Nabi Muhammad keluar, langsung dihadapin sama Abu Thalhah. Ya Rasulullah, kenapa Abu Thalhah udah tampangnya nggak jelas,
mukanya penuh dengan kesedihan dan keadaannya begitu mengenaskan. Kenapa kata Abu Talha? Ya Rasulullah, faqad wajadta Ummu Sulaim qasiyatan qalb. Abu Talha, Ummu Sulaim itu memang dasar perempuan nggak punya hati, keras hatinya ya Rasulullah. Kenapa gitu Abu Talha? Rasul, jadi ceritanya anak kita tuh kan meninggal dunia, tapi itu dulu cerita nih, ceritain ya semuanya. Nggak usah saya ulangin ya. Nabi begitu habis dengar cerita itu, Nabi malah justru godain Abu Talha. Awakat tadi ya Abu Talha. Kata Nabi, jadi tadi malam kamu sempat gituan kan? Digodain bahwa Nabi. Awakat tadi ya Abu Talha. Apakah kamu berhubungan intim tadi malam sama dia Abu Talha? Iya Rasulullah, saya nggak tahu. Nggak tahu kalau anak meninggal, kalau tahu kan nggak bisa juga kali gitu kan. Terus katanya Nabi Muhammad SAW, Barakallahu lakuma fi lailatikuma, Barakallahu lakuma fi lailatikuma, Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian ini. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian ini. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian. 3 kali didoain agar dia mendapatkan keberkahan. Teman-teman saya sekalian, hamil dari hasil hubungan malam itu. Lahir perempuan. Perempuan ini saudara sekalian menjadi salah satu dari ulama perempuan sahabat perempuan, menjadi salah satu dari perempuan-perempuan pandai di kota Madinah. Dia kemudian menikah, punya anak banyak. Di antara anaknya itu ada 10 laki-laki, 10-10-nya hafal Quran, 10-10-nya jadi ulama. Gak tanggung-tanggung Allah kalau mau ngasih ganti. 1 laki-laki yang hilang digantiin sama Allah dengan 10. Innal hasanah bi asyri amthaliha. Sesungguhnya 1 kebaikan berbalas dengan 10 kebaikan. 1 laki-laki Allah gantikan dengan 10 anak laki-laki. Yang ke-10 ke-10-nya menjadi ulama, hafiz Quran, dan menjadi pejuang di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, kalau kamu benar jalanannya, ketika hati suamimu berpaling, kamu tahu makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kamu mampu menjalankannya dengan sebaik-baiknya, bisa jadi Allah akan menggantikanmu bukan dengan 10 laki-laki. Yang hilang kan nggak dianya kan yang hilang. Yang hilang itu kan rasa hatinya. Bisa jadi Allah akan menggantikannya dengan rasa hati dia yang 10 kali lipat lebih cinta kepadamu dibanding sebelumnya. Kalau kamu benar jalaninnya, kalau kamu menjalankannya dengan hasanah, dengan kebaikan. Sebab innal hasanah bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan akan berbalas dengan 10 kebaikan. Jadi gitu. Mesti dijalani. Yang pertama kali adalah 1 itu tadi, pemahaman makna. Tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin. Segalanya milik Allah. Dan yang milik Allah ada dalam kendali pemiliknya. Gitu. Ya, suami kamu sebagai penglihatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya dia, Allah yang menciptakan dia, Allah yang ngatur hatinya. Dilihatin aja. Karena miliknya Allah. Gitu. Itu sekalian saya muliakan. Jadi kalau kemudian rasa hatimu lagi yang suami lagi kemana nih, kan begitu tuh, datang kemudian ngasih nih film dalam bayangan kamu nih, lagi nyetor, jangan kamu lagi ketemuan sama cewek itu, lagi apaannya cewek itu, terus aja nih kayak ada film main di pikiranmu, betul? Yang jauh betul pernah rasa. Ngerasain rasa hati dikuasai sama kecemburuan. Itu nyiksa, membuat kamu berada dalam neraka, atau menyenangkan serasa membuat kamu berada dalam surga?
Nyiksa teman-teman saudara sekalian sampai nggak keburu makan. Bagus juga sih buat diet. Bagus. Tapi kan dietnya nggak menyenangkan nih. Takutnya berakhir di rumah sakit. Ya Allah sedih benar. Tuh kalau kita dikuasain setan, memang setan semenyedihkan itu loh. Berbuat buat diri kita. Dia tuh emang kayak begitu kerjaannya, bikin kita sedih. Jadi jangan mau teman-teman, tetaplah berbahagia melihat Allah dalam diri suamimu. Lihat Allah dalam diri suamimu. Ia hanyalah huruf-huruf yang ditulis oleh pena yang berkelok-kelok di tangan penulisnya. Penulisnya adalah Allah. Gitu. Jadi tiap kali hati kita ngomong, jangan-jangan biarin aja, saya juga gak akan dihisap kok. Kita gak akan dihisap atas apa yang dilakukan oleh suami kita. Kita hanya akan dihisap dengan apa yang dilakukan oleh diri kita. Tapi ini adalah firasat. Dan firasat seorang istri banyak benarnya. Gak usah. Itu bukan firasat. Itu adalah WhatsApp yang dikirimkan oleh setan. Jangan dibaca. Jangan dibuka. Buruan hapus ketika ia datang dalam benakmu. Jangan-jangan delete. Gitu, delete. Udah, hapus saja teman-teman saudara sekalian. Jangan mau ke bawah-bawah. Kamu nanti jadi junud iblis. Kamu nanti jadi pasukannya setan. Dan pasukannya setan itu pasti akan selalu kalah. Sebab pasukan Allah yang akan selalu menang dan berbahagia. Begitu. Kalau yang kamu mau pegang adalah jalan menuju Allah SWT, pahami makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Satu. Habis itu kemudian teman-teman sekalian, berarti kamu paham bahwa yang datang dalam hidupmu ini adalah ujian. Ingat gitu ya? Maaf, ini ujian. Harap bersabar. Ini adalah ujian. Harap bersabar. Gitu. Ujian nih teman-teman sekalian. Bukan cuma buat kamu, jangan salah. Itu ujian buat suamimu juga. Iya kan? Hatinya sedang diuji. Sama dengan hatimu sedang diuji. Dia hatinya diuji antara rasa cinta yang bergelora di dalam hatinya. Wow. Biarinlah saya ini berbicara dengan agak dramatis dan puitis. Hatinya sedang bergelora dengan keinginan kasmaran itu ya terhadap seorang perempuan. Jangan dikira itu bukan ujian bagi dirinya, itu ujian teman-teman. Ujian buat dia juga. Itu kalau orang kayak begitu tuh ya, sholat berantakan, ibadah berantakan, keuangan berantakan. Bagi kan perempuan-perempuan pihak ketiga ini kan biasanya kan gitu. Nah, jadi saudara sekalian, dia juga sedang diuji. Bukan hanya kamu yang diuji. Dia diuji, bahkan kalau kamu mau jujur, si pihak ketiga itu juga sedang diuji hatinya. Bisa jadi teman-teman saudara sekalian, dia adalah seorang perempuan baik-baik. Akan tetapi di saat dia sedang dalam keadaan limbung, seorang laki-laki kemudian mendekatinya, jangan selalu yang disalahin pihak laki-laki, pihak perempuan itu, kan gitu ya, yang kayaknya memposisikan hubungan rumah tangga tuh, ya namanya juga kucing kalau dikasih ikan ya, mana ada kucing yang nolak, begitu kan ya, teman-teman saudara sekalian, nggak gitu kok, cara kerjanya nggak gitu. Kadang-kadang perempuan ini juga bukan perempuan yang nggak baik, perempuan baik-baik juga. Ujian bagi dirinya gitu. Ujian dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ujian dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala rasa cinta kepada yang tidak semestinya. Buat adik-adik yang belum nikah, itu ujian bagimu deh. Jangan ambil deh. Jangan ambil ujiannya. Saya nggak ambil jurusan yang ini gitu.
yang ambil jurusan ini. Gitu ya. Kalau kemudian kamu didekati seorang laki-laki yang dari awal dia tahu saya itu sebenarnya udah punya istri, tapi ya gitu deh, istri saya kurang ngurusin saya. Coba pasti aja tuh bahasanya kayak gitu. Atau istri saya tuh sakit-sakitan. Atau apa lagi? Galak, cerewet, tukang morotin. Nah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, ujian buat ketiga belah pihak, buat pihaknya, buat pihak suami dan buat pihak perempuan tersebut. Pokoknya ujian. Saya nggak akan bahas ujian yang kepada pihak suami ataupun pihak perempuan yang sono. Saya lagi bahas ujian pihakmu, teman-teman sekalian. Apa yang harus kamu lakukan ketika itu? Jadi yang pertama kamu harus paham bahwa gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Termasuk juga hati suamimu yang sekarang sedang bercabang ini, teman-teman sekalian, juga bukan apa yang dia mau, melainkan sedang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang Allah Subhanahu wa taala jadikan berpaling hati itu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya sebagai mughalibal qulub. Teman-teman sekalian, itu satu yang harus kamu pahami. Yang kedua, kamu harus paham bahwa itu adalah sebuah ujian. Dan ujian itu tidak pernah membahayakanmu kalau jawabnya benar. Ujian, ya kita lagi sekolah tuh, kan dikasih ujian tuh. Asli ya, buat siapapun yang belum menikah, saya kasih tahu bahwa ujian yang seperti ini hampir semua rumah tangga pernah melewatinya. Terutama yang udah rumah tangganya udah lama-lama, 30 tahun, 40 tahun. Jangan cerita yang baru 3 tahun. Enggak usah, saya nggak diuji. Kamu udah kawin berapa lama? 10 bulan. Jangan cerita, minggir. Tapi yang udah nikah 30 tahun, 40 tahun, teman-teman sekalian, saya rasa bukan hal yang aneh diuji dengan hal yang seperti itu. Karena itu memang ujian pernikahan. Karena itu memang ujian cinta, saudariku sekalian. Kenapa? Karena Allah lagi mau naikkan derajatmu kepada derajat yang berikutnya. Kalau kamu bisa jalaninnya. Oh Ustazah, masalahnya sering banget. Ya itu namanya kamu gak lulus-lulus ujiannya. Makanya remedial mulu, ngulang mulu. Saya Ustazah dari sejak kawin ujiannya ini mulu dah Ustazah. Sampai sekarang, iya sampai sekarang Ustazah, ya Allah, saya udah capek ngelabrak-labrak perempuan. Kamu jawab ujiannya nih ikutan setan versi apa tuh dari versi dia hafal banget ya. Saya udah capek Ustazah, datang ke dukun satu, dukun yang lain. Aduh, kamu remedial mulu ikutan salah satu dari versinya setan, gitu ya. Atau bolak-balik gak usah dah, pokoknya saya dudukin sakit dong ya. Saya diskusi sama dia sampai nangis-nangis, sampai saya bilang pokoknya saya nggak sanggup pilih antara saya sama dia, gitu kan. Itu teman-teman sekalian, karena kamu jalaninya tuh nggak bener-bener, makanya Allah ulangin lagi sama kayak ujian-ujian di sekolah tuh. Kalau kamu nggak lulus ya diuji terus. Ini caranya kayak gimana? Lewatin dengan cara yang baik. Gimana cara yang baik? Satu tadi itu kan, ingat bahwa itu adalah kehendak Allah. Satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, caranya adalah dengan kamu paham kenapa kamu diuji. Kalau kamu diuji dengan cinta yang dihianati seperti ini, sedikit sekalian saya muliakan, biasanya ya, saya nggak menemukan opsi ketiga. Jadi saya akan sampaikan 2 opsi ini. Biasanya karena kamu salah satu dari 2 ini atau dua-duanya. Apa itu? Yang pertama, kamu kurang ngurus sama suami. Kamu sendiri pun sebenarnya berpaling hati dari suami. Nggak harus berpaling hati dengan naksir laki-laki yang lain. Kadang itu ya juga.
tapi kadang-kadang berpaling hati dari yang lain kepada yang lain. Misalnya, udah gak ngurusin suami lagi karena urusan kamu tuh terhadap urusan-urusan anak yang membuat kamu sampai jadi gak peduli sama suami gitu. Atau urusan kamu tuh sama urusan belanja, urusan ke salon, urusan mall, urusan jalan-jalan ke luar negeri, urusan-urusan yang kayak gitu, sehingga membuat suami merasa terkesampingkan dan yang pasti terabaikan. Dan yang pasti Allah SWT melihatnya kayak gini loh, kayak diamanati sesuatu tapi nggak kamu jaga dengan benar. Diamanati sesuatu, dipinjemin sesuatu tapi kamu nggak jaga dengan benar. Yang ada apa? Cobain deh, diambil dulu, gimana rasanya, kayak gitu. Itu kemungkinan pertama. Coba diingat-ingat. Kayaknya bisa jadi iya. Atau kemungkinan kedua. Apa tuh kemungkinan yang kedua? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Allah cemburu padamu karena kamu cintanya kepada suami di batas yang kelebihan. Melebihi cintamu kepada Allah, membuatmu akan melakukan apa aja demi suamimu. Allah kayak lagi mau ngasih tahu gitu, sembarangan. Aku yang ngasih loh. Kenapa dia lebih mencintai yang aku kasih daripada yang ngasih? Allah kemudian, dia kira aku gak bisa ngambil balik. Oh, hatinya dalam genggamanku, kata Allah. Allah kemudian ambil kembali hatinya, rasa cintanya dari dirinya. Maka teman-teman saya sekalian, nah nih, kamu kalau diuji, berarti salah satu dari dua orang ini. Kamu liatin, kamu yang mana? Kayak jadi mikir semua. Saya yang mana nih? Kamu kurang ngurusin suami. Mungkin hatimu berpaling kepada yang selainnya. Mungkin. Kan begitu? Atau yang kedua, teman-teman sekalian, kamu terlalu mencintai dia. Salah satu dari dua hal tersebut. Kenapa saya bagi dua ini ya? Karena cara penanganannya beda-beda. Maksudnya cara yang sebaiknya kamu jawab ujiannya beda-beda. Kalau kamu adalah dari jenis yang pertama, begitu kejadian yang seperti itu kamu ngaca. Jangan ngaca cakepan mana saya nanti. Jangan, bukan. Tapi ya Allah, iya sih emang selama ini loh suami saya tuh kayaknya nggak ngerasain kalau dia dicintai sama istrinya. Makanya dia perlu seseorang untuk menambahkan kuota dalam kosongnya kuota cinta yang dipunya dalam hatinya. Jadi merasa kosong nih kuota cintanya, gak merasa dicintai sama istrinya. Dia ngerasa kayak, ya, gue punya istri sih, gue juga punya anak, tapi ya istri gue, anak gue kayak jadiin gue sebagai semacam sapi perah gitu, yang terus-terusan diperah susunya gitu ya, sampai kering tapi nggak diapa-apain. Maksudnya nggak diperlakukan dengan sebagaimana mestinya. Atau suami yang ngerasa semacam mesin ATM, yang kalau istrinya duduk nih, tiap kali duduk yang diomongin urusan angka. Ada istri-istri kayak begitu. Di sini juga banyak. Yang kalau ngomong sama suaminya, urusannya cuma angka aja. Bang, biaya sekolah anak-anak sekian bang, ini sekian bang, ini sekian. Ini bang duitnya bang ya, udah aku catat ya. Apaan bang, kira-kira mau transfernya? Urusannya cuma duit aja. Urusannya cuma angka aja. Sehingga dia pun merasa bahwa hatinya nih keinginan untuk dianggap penting, keinginan untuk dianggap sebagai seseorang yang dipuja, seseorang yang dapat diandalkan, seseorang yang dapat disayang, seseorang yang dicinta. Itu dia nggak merasakan itu dari dirimu, sehingga dia kemudian mencari orang lain yang dirasakan bisa menambal rasa tersebut
darinya. Nah kalau itu sebabnya, masa kemudian kamunya jadi orang yang ya udah deh, pilih aja deh antara aku atau dia. Ya dia pilih dia lah. Jangan sakit hati kalau si laki-laki tersebut memilih dia. Kenapa gitu? Sekarang ini dia sedang dikuasai sama setan yang kelihatannya semuanya baik dari pihak ketiga. Sementara kamu jadi semenyebalkan itu loh. Dalam keadaan seperti itu, kamunya kan udah yang merasa dirinya sedih sampai nggak sempet mandi, nggak keburu gosok gigi. Teman-teman saya itu sekalian, kamu nggak ngurus badan, nggak pakai alis, padahal udah terlanjur alisnya, udah separoh. Akhirnya kan, dia ngeliatin istrinya udah kagak ada enak-enaknya dilihat. Belum lagi setiap lihat apaan lo bang? Jadi segala itu gitu. Nah habis itu dalam kondisi seperti itu kamu bilang sama dia, saya nggak bisa kamu giniin, kamu pilih antara aku atau dia. Ya pilih dia lah. Jangan saudaraku sekalian, kamu yang tahu laki-laki itu pantas untuk dipertahankan. Dia adalah seseorang yang anak-anakmu adalah benihnya. Dia adalah seseorang yang sudah sejak dari awal kamu berniat untuk membangun hidup rumah tangga bersama dengannya. Dia adalah seseorang yang Allah SWT letakkan kunci surgamu berada dalam tangannya. Maka jangan menyerah untuk itu. Kamu tahu dia baik sebenarnya. Hanya saja sekarang dia sedang diuji. Maka jadilah menyenangkan dan bersainglah dengan persaingan sehat. Oke, boleh? Ini sekarang saat untuk menunjukkan siapa diri. Berubah. Iya. Jadi kalau kamu nih keadaannya seperti itu teman-teman sekalian, dari pihak si perempuan yang enggak cukup ngurus sama suamimu, ada sekarang berubah. Apanya dulu yang pertama kali harus kamu rubah? Pola pikir. Suamiku adalah surgaku, aku baiklah, aku akan berbuat baik kepada dalam surgaku. Ya, tapi kan belum tentu kalau dia kemudian menceraikan saya, kan belum. Sekarang kan dia masih jadi suami kita. Berarti ini kan jalan surga kita lagi pula teman-teman sekalian. Kamu tentu tidak mau kalah sebelum berperang. Maka anggaplah ini sebagai perperangmu. Anggaplah ini sebagai kesan terakhirmu. Kalau memang pada akhirnya kehidupan rumah tanggamu, misalnya dia milih kepada perempuan tersebut dan meninggalkanmu atau menceraikanmu, itu urusan lain. Kan deh. Tapi sekarang dia masih menjadi suamimu, maka kamu punya hak untuk mempertahankannya. Allah lagi mau lihat bagaimana caramu menghadapi ini. Ayo jawab dengan jawaban yang paling indah. Teman-teman sekalian, mandi pagi. Kan begitu ya? Mandi cakep-cakep, masak masakan yang dia sukai, bangunkan dengan penuh kelembutan, kan gitu ya? Kemudian dengan penuh senyuman, tiap kali lihat kamu senyum. Kamu ngapain sih senyum-senyum gitu? Seneng jadi gini abang? Kamu adalah lelaki terbaik yang Allah berikan padaku. Allah berikan padaku. Kan begitu? Jadi teman-teman saya sekalian, jalan ini tuh dengan baik. Cobain. Kamu akan melihat, maaf nih ya, laki-laki itu ketika kemudian melihat perempuan lain gitu yang mendekati dia atau dia memungkinkan punya kesempatan untuk mendekatinya, dia akan ngebandingin sama kamu. Selama ini tuh kayak gitu, dia ngerasa ngebandingin sama kamu kayak seorang anak yang dapat mainan baru. Iya kan? Kayak seorang anak yang dapat mainan baru. Anak tuh kalau dapat mainan baru, yang lama suka ditinggalin. Dicuekin seenggaknya, dicuekin gitu kan. Oh ternyata nih si mainannya nih, oh ternyata dicuekin gara-gara yang itu. Oh dia nggak tahu betapa menyenangkannya saya. Kan gitu kan? Dibenerin deh tuh si mainan, udah bisa jalan lagi, dicat baru lagi, diiniin lagi. Tahu-tahu ketika si mainan yang baru ini
yang baru yang dia punya, ternyata kok ini nyebelin juga nih ya. Karena kan mohon maaf ya, semenyenangkannya cewek seperti apapun pasti punya sisi-sisi nyebelin. Jadi nanti si yang perempuan itu, sainganmu ini, kan juga pasti itu ada sisi-sisi yang bikin dia juga kok nyebelin juga nih ya cewek, kan begitu. Nah di saat seperti itu dia lihat yang di dalam rumah, ih cakep nih, ih baik nih, bener nih, ya ampun senyumnya manis banget, ya ampun wangi banget, ya ampun semenyenangkan ini loh, kok bisa saya tinggalin dia. Buat mainan baru yang kayak begini ya, buang aja. Dan dia kembali pada bisa. Itu bisa terjadi walaupun belum tentu. Jadi sedih lagi. Karena sekali lagi hatinya berada dalam genggaman. Kita kan bersaing sehat teman-teman sekalian, sambil kamu sampaikan dalam hatimu, ketika dia ada dalam rumahku, dia adalah suamiku, jalan surga bagiku, aku nggak pernah tahu umurku sampai berapa atau umurnya sampai berapa, kita nggak pernah tahu. Nah kalau udah kayak begitu tuh, kamu mantep-mantepin hati, kamu sabar-sabarin hati, gitu kan? Ketika dia datang dari suamimu, ketika dia sedang tidak ada di rumah, yuk dengerin diri, ibadahmu kepada Allah, doamu kepada Allah, nangismu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hati suamiku berpaling dariku, hanya Engkau tempat menghadap. Bahkan Kaulah pula yang mengujiku dengan cara seperti ini, ya Allah. Ya Allah, jika hati sesiapapun berpaling dariku, aku rasa Engkau sedang mengenalkanku kepada cintamu yang sejati. Ya Allah, jika aku dalam waktu-waktu ini sepertinya tidak terlalu dipandang oleh suamiku, aku berharap Engkau tidak akan pernah mengalihkan pandanganmu dariku. Ya Allah, kasihanilah aku, rahmatilah aku, cintailah aku, ya Allah. Ketika hati seseorang berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan cintanya yang sejati. Maka menangislah kepadanya, maka berasyik masuklah kamu dengannya. Bulan ini bulan Rajab, teman-teman sekalian, bulan yang paling menyenangkan untuk membangun hubungan dengan Allah SWT. Bulan yang paling indah untuk membantumu memperbaiki hubungan dengan Allah SWT. Istighfarmu atas dosa-dosamu, pikiran-pikiran yang selama ini kamu kerjakan, yang dulu pernah kamu kerjakan, kemudian berapa lama kamu tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan baik, sholat tahajud, ibadah, Quran, dan lain sebagainya. Maka teman-teman sekalian, nggak apa-apa hati suamimu sedang ingin berpaling dengan seorang perempuan yang lain, sampaikan kepadamu, ini adalah waktuku untuk aku kembali padanya, untuk aku memastikan langkahku kepada Allah SWT. Jadi kalau dia lagi ada di rumah, ya udah kita lakukan dia dengan seindah-indah istri yang menyenangkan. Berceritalah apapun yang kamu ketahui. Tadi Ustazah Halimah, tapi jangan cerita saya deh. Tadi di majelis, gitu kan ya, ceritain apa yang kamu dapat, apa yang kamu dengar, kejadian apa. Nah, cukup banyak cerita-cerita di sekelilingmu untuk kamu berbagi cerita dengan suamimu. Atau sekurangnya dengarkan cerita-cerita dari suamimu, teman-teman sekalian. Ketika kamu sedang berhadapan dengan dia, itu adalah saatmu untuk menunjukkan betapa kamu adalah seorang istri yang tidak pantas ditinggalkan. Nih, penting nih poin ini. Jadilah istri yang tidak pantas ditinggalkan. Kalau kamu selama ini secerewet itu, semenyebalkan itu, dia lihat kamu manyun mulu, dia lihat kamu nggak pernah bersih mulu, dia lihat kamu sekotor itu, sejorok itu, secerewet itu, tidak menyenangkan itu, ya kamu adalah seorang perempuan yang pantas ditinggalkan.
Maka teman-teman saya sekalian, jadilah perempuan yang gak pantas ditinggal. Itu. Kemudian jika yang diuji, yang tadi saya sampaikan, adalah seorang yang enggak kok, saya tuh baik-baik aja sama suami saya selama ini udah melakukan yang terbaik yang saya lakukan, gak ada yang saya ubah dari sejak zaman awal. Ya itu memang ujian buat dianya aja sih. Oh, ujian juga buat kamu. Tunggu dulu, Allah barangkali terlalu cemburu padamu karena kamu sangat cinta kepada suamimu yang membuatmu meninggalkan urusan-urusanmu dengan Allah. Mari perbaiki kembali. Ingat-ingetin Quran kamu sudah lama gak kamu sentuh. Ingat-ingetin sholat-sholatmu yang sekarang ala kadarnya. Ingat-ingetin gitu ya. Kemudian kamu berbisik lirih kepada Allah SWT, ya Allah, mungkin ini adalah caramu untuk mengembalikan aku padamu. Jangan pernah tinggalkan aku ya Allah. Karena kan si istri itu sendiri sebenarnya cinta banget sama suaminya. Kan gitu ya, si yang kedua ini. Kalau yang pertama, selain daripada dia memperbaiki diri, dia juga memperbaiki hatinya. Karena di hatinya kan suaminya udah kayak mesin ATM tadi itu. Nah, jadi mesti perbaiki dengan memandang suaminya sebagai jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau disebabkan, mohon maaf suamimu berpaling hati, karena rupanya kamu juga sedang berpaling hati. Kalau itu masalahnya, segera tobat untuk kamu bisa memperbaiki hubunganmu dengan suamimu. Itu adalah ujian yang Allah SWT berikan. Hatimu kemana selama ini? Kenapa kamu mencintai yang salah? Sehingga akhirnya Allah pun menjadikan suamimu mencintai yang salah. Hubungan suami istri itu di mata Allah. Hubungan suami istri itu di mata Allah. Sehingga Allah yang nilai. Katanya Nabi Muhammad SAW, yang pesan Nabi Muhammad kan pesan dari Allah. Wa ibu ta'ibbanisaukum, wahai kaum laki-laki, jagalah diri kalian, maka istri kalian akan terjaga. Sama halnya dengan wahai kaum perempuan, jaga hatimu hanya buat suamimu. Rasa cintamu biarkan hanya untuk suamimu, maka suamimu pun juga akan menjaga hatimu. Jadi itu tuh imbal balik. Ada juga yang sama Allah dijadikan kayak begitu karena istri juga kayak begitu. Nah kalau kayak gitu masalahnya, ya cepetan taubat kepada Allah SWT, tinggalkan hubungan terlarang tersebut, teman-teman sekalian. Belum kemana-mana kok Ustazah, baru suka WhatsAppan doang. Ya itu dia. Karena saya sekalian dan maaf ya, laki-laki itu banyak berselingkuh karena nafsu, sementara perempuan banyak berselingkuh karena rasa hati. Perempuan kalau berselingkuh karena perasaan, kalau laki-laki kan karena hawa nafsu. Jadi mendingan laki-laki sih berselingkuh, hawa nafsu doang. Kalau perempuan tuh pakai rasa hati, pakai perasaan. Karenanya saudara sekalian saya melihatkan, kamu mesti jaga juga rasa hatimu, deh. Nah kalau kamu udah jalaninnya dengan benar, ini coret hubungan sama yang nggak halal, kemudian kamu perbaiki hubunganmu sama suamimu dengan cara menjadi seindah-indah istri yang tidak layak untuk ditinggalkan. Kemudian sudah selain daripada itu kamu perbaiki hubunganmu dengan Allah SWT, kamu sudah menjawab soal-soal ujian dengan benar. Kalau sudah kamu jawab dengan benar, teman-teman saudara sekalian, kamu akan lewat ujian tersebut. Satu hari nanti kamu akan mikir, iya ya, dulu saya pernah juga tuh diuji kayak begitu, tapi dah lewat. Alhamdulillah, sekarang dia ada di samping saya, menikmati senja berduaan. Sudah usia sama-sama di atas 70-an tahun, mendengarkan kabar dari anak-anak lewat telepon karena kamu sekarang sedang ada di tepi pantai. Senang ya? Nah, insya Allah. Atau pada akhirnya seperti mana harapan kita semua teman-teman saya sekalian, berduaan kamu dengan suamimu, menempuh jalan surga kalian, sehingga kalian akan bersama-sama dengan anak-anak cucu-cucu kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, kerjain dengan benar. Setelah itu saya mau cerita.
ya mengenai yang tadi itu ada tuh sedikit aja. Sedikit sekalian saya melihatkan ada seorang perempuan, dia perempuan sangat solehah. Ini perempuan sangat rapi banget dijagain dirinya. Dia punya seorang budak laki-laki umur belasan tahun budaknya ini, dan budak laki-laki itu pun juga berondong gitu ya, 19-20 tahun gitu. Dan budak laki-laki ini pun juga sangat hormat sama majikannya, sangat santun, nggak pernah macam-macam. Suaminya adalah seorang pedagang perhiasan di sebuah pasar. Seorang laki-laki sangat soleh. Saudara sekalian, keduanya sama-sama orang bertakwa. Satu hari, si istri itu lagi minta diambilin ember sama budaknya. Dia kemudian ngasih tahu gitu, Ustazah, dia bilang sama budaknya, saya tersampaikan dengan pasti ini ya pertanyaannya. Teman-teman saya sekalian, saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, jadi mohon maaf untuk tidak memberikan pertanyaan sebab kita jam 3 kan bubar dari majelis ini insyaallah. Teman-teman saya sekalian, satu waktu nih si perempuan ini dia minta sama budak laki-lakinya untuk minta diambilin satu barang kayak ember kayak gitu loh. Waktu si budak ini menyerahkan ember itu kepada si majikan, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia pegang tangan majikannya. Untung si perempuan memang adalah seorang perempuan seperti yang tadi saya sampaikan, perempuan bertakwa. Dia kemudian yang gitu boleh deh, nggak gitu. Dia tarik tangannya dari laki-laki tersebut, dari budaknya tersebut. Kemudian dia bilang, astagfirullah, lima fa'al dzalik. Kenapa kamu berbuat itu? Maaf. Kemudian pergi. Teman-teman sekalian, sore hari dia tuh udah bingung gitu. Ya Allah, saya harus cerita nih sama suami saya, nggak enak rasanya. Akhirnya dia kemudian cerita juga sama suaminya. Dia bilang, saya cerita nih sama kamu nih, tapi ini ya jangan bersikap berlebihan gitu. Dia bilang, kamu tahu kan budak kita itu sebenarnya adalah orang yang luar biasa, sopan, santun. Saya juga nggak ngerti kenapa dia berbuat seperti itu. Dia bilang tadi siang waktu dia ngasih ember yang saya minta, waktu tangan saya keluar buat ngambil ember itu, dia malah pegangin tangan saya. Ya Allah, kaget banget saya. Saya kemudian tarik tangannya, saya tanya, kenapa kamu buat seperti itu? Dia kemudian minta maaf. Saya merasa sangat bersalah padamu karena tangan saya dipegang sama seorang laki-laki yang bukan mahram saya. Saya tidak pernah berniat berkhianat darimu, tapi itu yang terjadi dari sini. Saya cerita sama kamu. Laki-laki ini kemudian menjawab, suaminya kemudian bilang kayak begini, Subhanallah, sadaq Rasulullah. Dia bilang Subhanallah, benar Nabi Muhammad SAW bilang, wa'ifu ta'ifa nisa'ukum, jagalah diri kalian, istri kalian akan terjaga. Hubungan suami istri, hubungan di mata Allah, saling berkait satu sama lain. Siapa suamimu, itulah juga dirimu. Nah, ketika suamimu sedang berpaling hati, tanyakan betul-betul bagaimana sebenarnya dirimu terhadap rasa hatimu sendiri. Dia bilang, si laki-laki tersebut bilang, dia bilang Subhanallah, benar Nabi Muhammad ketika bilang kayak begitu. Jagalah diri kalian, maka istri kalian akan terjaga. Dia bilang, saya selama ini berpuluh tahun jualan perhiasan, saya selalu mampu menjaga diri. Tadi siang dia bilang, ada seorang perempuan beli cincin. Dia biasa beli cincin sama saya nggak pernah ada apa-apa, tapi nggak tahu kenapa tadi siang tuh rasa hati saya kayak dipenuhi dengan perasaan-perasaan yang nggak semestinya. Dia bilang sampai ketika perempuan tersebut coba-cobain cincin itu di hadapan mata saya terfitnah, saya tergoda. Saya kemudian pegangin tangan perempuan tersebut sampai dia menarik tangannya. Dia bilang, astagfirullah, kenapa kamu malah pegang tangan saya? Saya kemudian menyesal, saya bilang maafkan saya. Saya malu setengah mati. Dia bilang di saat yang sama rupa-rupanya
istri saya ada seorang laki-laki yang pegang tangan dia juga. Maka hubunganmu dengan suamimu adalah hubungan di mata Allah. Kalian terkait. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kamu sama suamimu telah terikat dengan mitsaqan ghalidha, dengan tali yang amat sangat kuat. Tali di mata Allah. Kalian tersambung, teman-teman saya sekalian. Terikat erat. Di mata Allah kalian satu. Maka ketika hati suamimu sedang berpaling, cobalah jujur kepada diri sendiri. Sedang bersama dengan siapa hatimu dalam beberapa waktu terakhir ini. Untuk kemudian coret semua hubungan yang tidak semestinya. Hapus semua yang tidak semestinya. Bahkan cuma sekedar perasaan habis ketemu reunian, ketemu sama mantan, ya. Jangan biarkan ada setan dan mantan masuk dalam rumah tangga kalian. Ini 2 tak yang harus dihindari nih ya. Setan sama mantan. Yuk, insyaallah mudah-mudahan udah tahu cara ngadepinnya. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna